Popin seduh yang popin kalau mau. Jadi yang termaksud udah pemandu yang ini aku buat ini ini apa kita Sultan Aulia bin Aziz Zaman suara kecil bos sebuah suara anhu pada sawasya belum keluar alhamdulillah iya saudara kalian anak tadi bantu Yesus status pada saat harus tetapi kita makaron di suatu lagi pemangku keluarga besar Bapak Ahmad tadi yang Bapak dan semoga menjadi hajat dari Allah Subhanahu. Amin. Para asabis ikhwan-ikhwan rahimakumullah. Masih di bulan Safar ya. Awal bulan Safar. Huruf yang kedua adalah Pana Unas Al-Pana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zulman al-hamdan." Wa ya Bapak wajhu wa bitajil jalali wa ikram. Yang dimaksud fana sini kata guru adalah fana bil. Maka sebelum fana bil tingkatan-tingkatan ini harus tahap-tahap ini harus dilalui, khususnya bagi murid kita untuk mencapai tingkat muqarrabin. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ada 3 tahapan untuk kita murid ini sampai kepada tingkat muqarrabin. Ada ucapan wallahi kata Tuan Syekh, ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflah. Demi Allah, tidak akan beruntung ya seorang itu kecuali dia mempunyai seorang guru, seorang mursyid ya, dia bersuhbah kepada orang yang telah sampai, yang telah memperoleh keberuntungan itu. Maka tingkatan ini yang pertama adalah ijtima. Kita berkumpul bulanan, pulang kampung, sinar rasa, sumpah istimewa bersama guru agung kita. Kemudian apa? Istimewa, dengarkan ucapan. Yang ketiga, ittiba, maklumat yang disampaikan oleh guru agung kita, ikuti. Sami'na wah, kok sudah, gak usah banyak bertanya, laksanakan saja sudah. Baru nanti setelahnya kita akan mengetahui, masya Allah, oh ini apa yang disampaikan maklumat guru agung kita. Merah putih yang dahulu merasa asing ya, merah putih ini sekarang orang sudah mulai pakai merah putih. Coba ada perhatikan, semua hampir merah putih. Masya Allah. Sudah koperasi merah putih. Kabinat merah putih. Apa lagi? Yang merah putih. Mobil sudah banyak yang merah Putih.
tukang angkot angkot daerah Serang itu, Serang. ya Serang itu Merah putih. merah putih angkotnya. Putih ya. Serang. KPK Ini merah putih. luar biasa merah putih. Bahkan nanti kita disiapkan kapan kita ada kapan merah putih. Merah putih. Ada gedung merah putih, gedung KPK. Sudah merah putih menjadi apa namanya ikon sekarang. Ada gedung merah putih. Gedung KPK. Bahkan kalau kita negaranya aja. di antara akhwat misalnya foto bersama, akhwat ada yang pakai merah putih atau kita nih merah putih, itu paling jelek kalau di foto. Perhatikan, Masya Allah, bercahaya bersinar. Kenapa? Merah, bu, apa itu merah putih? Zikir jahat dan zikir Kopi. Nah, sebelum kita fana billah, tingkatannya harus fana bisyekh dulu. Jadi sebelum kita fana billah, maka fana bi rasul. Sebelum fana bi rasul, fana bisyekh. Harus tingkatannya yang nggak bisa. Maka untuk fana bisyekh, caranya harus diawali dengan talqin. Nggak bisa untuk menjadi muqarrabin tanpa talqin, tidak bisa. Tidak bisa seorang fana bir rasul sebelum fana bisyekh, dan tidak mungkin orang bisa fana bila atau bila sebelum dia fana bir rasul. Ada ikhwan atau akhwat, dia pemangku manakib berangkat ke Malaysia. Take off biasanya Pak Ibu itu yang paling menegakkan take off. Itu banyak orang jantungan, banyak meninggal. Betul. Wow, itu pada saat itu Pak, sampai ada yang mengatakan seandainya orang ateis yang tidak percaya Tuhan, ketika ditanya, kamu orang ateis, apa yang kamu ucapkan di saat take off ini? Baru Tuhan percaya, iya, saya percaya adanya satu zat yang akan bisa menyelamatkannya. Ketika take off, tegak kondisi semuanya. Pada saat itu, wah sudah kita udah ilahi anta maksudi wa waktu ya ini sudah kita. Itu baru take off aja tuh. Nah, ada iman apa pergi ke Malaysia dalam perjalanan, suaminya setelah tidak lama take off drop. Tapi istrinya tenang aja dia. Kalau kita kan Panik. panik teriak itu. Mungkin bapaknya digoyang-goyangin atau panggil petugas pramugari. Ya pramugarinya cantik kebetulan misalnya. Hidup lagi. Yang bisa. Abdi misalnya nih. Pak Isnan. Seger lagi. Bangun. Aduh. Apa itu dalam pura-pura. Tapi istrinya ini sampai orang terkejut, apa yang disampaikan pada saat itu? Dia santai. Dia hanya bilang, "Abah." Tuh, Pak. 3 jam panas. "Abah," dia malah teriak, "Abah." "Abah." Enggak tahu tiba-tiba. Makanya manqobah yang bulan Muharram itu, manqobah 39 dan 40 bukan saja terjadi pada masa Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, maka itu terjadi pula pada masa guru agung kita yang sekarang. Itu tiba-tiba suaminya sadar kembali. Orang lain kepada bingung. Oh, ini panggil Abah. Abah siapa? Anak Syekh. Itu baru satu, banyak kisah-kisah. Maka untuk fana fi Rasul, dia sudah fana Syekh. Sahabat dalam perang Uhud itu kan hampir saja ya karena tergiur dengan ghanimah dibawa, karena ada kurang lebih 50 pasukan panah. Nabi bilang, apapun yang terjadi di bawah, nih, apapun terjadi di bawah pasukan panah Jabal Ar-Rumah itu, kalau kita umrah tuh ada Jabal Ar-Rumah, jangan pernah turun itu, jangan tergiur ghanimah yang dibawa, jangan. Dan ini taktik Khalid bin Walid sebenarnya.
Jadi ketika pasukan panah dan pasukan inti, pasukan kali datang dibombardir oleh pasukan panah, nggak bisa mendekati umat Islam dan mendekati Rasulullah, kalah mereka. Kata Khalid bin Walid, ayo kita pura-pura kalah, mundur. Ditinggal tuh ghanimah, lantas rampasan perang dibawa, berebutlah yang di bawah nih umat Islam. Yang di atas tergiur, wah enak banget kita yang membombardir musuh yang menikmati, kok yang di bawah 40 orang turun bersama merebut harta ghanimah. Hanya tinggal 10 orang nih, ya kan kecil tuh, tinggal 10 orang. Khalid bin Walid ketika melihat umat Islam sudah mau pasukan panah turun, dia nggak mau, dia putar balik haluan. Diseranglah yang 10 orang itu oleh pasukan panah Khalid bin Walid, habis. Pasukan panah Khalid bin Walid naik ke atas, coba bayangkan. Mati semua tuh 10. Lemah di bawah, ya bombardir dengan pasukan panah Khalid bin Walid. Disinilah sahabat-sahabat yang fana bir Rasul. Jadi tameng, pagar betis baginda Rasulullah SAW. Hanya ada beberapa orang pada saat itu. Maka panah yang menghujan, tidak boleh panah itu mengenai tubuhnya. Tubuh Rasulullah artinya. Dia menjadi tameng, perisai. Sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Bahkan yang pernah saya sampaikan, termasuk Nusaybah binti Ka'ab, seorang wanita, ibu rela nih, hebat dari logistik. Melihat baginda Rasulullah SAW mendapat serangan, dia ambil pedang, dia hajar siapapun yang mendekati baginda Rasulullah SAW. Fana di Rasul, dia tidak rasakan apapun yang terjadi pada saat itu. Yang penting baginda Rasulullah selamat. Karena jika tidak, selesai. Selesai.